Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal kudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal gibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahman. Alamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah yang sudah menciptakan Al-Quran untuk kita, hudalinnas, petunjuk untuk manusia, hudalil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Sudah jelas petunjuk untuk manusia. Kira-kira manusia yang mana yang sudah pasti yang mau dituntun oleh Allah? Kalau kita kepengen Allah ridho sama kita, simple sebenarnya. Kira-kira kitanya ini ridho enggak? Dihukumi semua hukum yang ada di dalam Al-Quran, semua ayat yang sudah tersurat, ridho enggak? Kalau ridho, Allah ridho. Jangan kita bilang ridho tapi kita pilih-pilih ayat. Saat kita baca ayat yang enggak sesuai dengan diri kita, kita benci ayat itu. Padahal itu semua hukum dari Allah, bukan manusia yang buat. Kadang manusia masih suka pilih-pilih ayat. Kita ridho enggak saat Allah meminta kita untuk taat? Ridho enggak kamu aku suruh taat? Ridho Allah ridho. Ridho enggak kamu saat aku meminta membuat hukum tentang menutup aurat? Ridho enggak kamu aku suruh tutup aurat? Kalau ridho, Allah ridho sama kita. Jadi ini
petunjuk kepada manusia yang mau dituntun oleh Allah. Tuntun kemana? Yang sudah pasti jalan keselamatan. Manusia diberikan jalan oleh Allah. Saat kita melihat di depan ada gunung, dari jauh terlihat indah sekali gunung itu. Hati kepengen sekali kita sampai ke sana memuji. Ya Allah, Engkau yang maha indah, Engkau ciptakan dunia ini dengan keindahan. Lalu saat kita terus berjalan mau menuju gunung itu, di tengah perjalanan gak seindah yang kita bayangkan saat kita melihat sesuatu yang indah. Di tengah perjalanan kita menemui jalannya rusak, terjal, banyak batu, belum bertemu dengan binatang-binatang buas. Saat kita sudah kelelahan, hawa nafsu mendorong kita ngapain jauh-jauh ke sana. Ya. Ini hawa nafsu. Tapi jika kita yakin, karena jalan menuju keselamatan itu enggak dengan senang-senang, enggak mulus-mulus aja, jatuh bangun. Tapi kalau kita yakin tuntunannya Al-Quran, yakin Allah bersama kita, insya Allah selamat, walaupun jalannya mungkin yang kita temui nggak seenak, nggak seindah yang kita lihat. Saat manusia sudah yakin dengan yang tersurat, maka dia mampu memahami yang tersirat. Saat dia mampu sudah meyakini dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan menghargai yang tersirat. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat di Gua Hiro. Kalau Allah buka rahasia Gua Hiro, ya, kalau Allah buka rahasia Gua Hiro, ada apa di Gua Hiro? Semua manusia akan berbondong-bondong naik ke atas sana. Walaupun menempuh jarak yang 2,5 jam kalau naik ke sana. Alhamdulillah setiap saya umroh, saya selalu malam saya pasti naik ke sana. Hanya untuk apa? Gua Hiro nggak mampu memberikan keberkahan, nggak mampu, enggak. Allah yang mampu memberikan keberkahan. Tapi untuk bagaimana kita memasukkan, mengingat kembali saat seorang kekasih Allah duduk sendiri di sana. Kalau Allah buka rahasia Gua Hiro, semua berbondong-bondong. Kenapa Al-Quran wahyu turun di Gua Hiro? Kenapa nggak di Ka'bah aja? Ya. Dan saat itu malaikat Jibril menampakkan wujudnya. Ini semua rahasia Allah, ada apa? Dan salah satunya nanti Gua Hiro itu salah satu gunung yang akan berada di surga. Jika kita sudah mampu ayat Allah kita masukkan ke dalam hati kita, kita akan mengaplikasikan dalam hidup, maka kita akan tahu, mampu melihat yang tersirat. Dan kita menjadi orang-orang yang sangat-sangat hati-hati. Karena Rasul katakan, jika engkau menjadi orang yang sangat warok itu hati-hati, maka engkau akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya dibanding orang-orang yang sudah baik ibadahnya. Karena ibadah itu perlu kehati-hatian. Ya. Ibadah perlu kehati-hatian. Segala sesuatunya kalau dikembalikan kepada ibadah karena Allah, pasti akan hati-hati. Kalau karena Allah ya, bukan karena makhluk. Kalau karena makhluk mah kita kepengennya dilihat makhluk aja. Sok khusyuk,
sok tenang, tapi cuma pengen dilihat makhluk. Buat apa? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau bukan karena Allah pagi ini yang memberikan kita nikmat, kalau bukan karena Allah yang masih terus membalas dosa-dosa kita dengan beribu-ribu kenikmatan, gak mungkin kita duduk di sini. Kalau pagi ini masih ada manusia yang mengatakan, ya Allah, masalahku ini terlalu besar, mengeluh kepada manusia, mempunyai masalah yang sangat besar, dia lupa saat itu dia menjadi orang yang sangat lalai. Dia lupa mempunyai Allah yang maha besar. Minta sama Allah dengan kebesarannya. Minta apa? Meminta rahmat. Besarkan aku dengan rahmatmu, besarkan aku dengan ampunanmu. Kita punya Allah yang maha besar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala kuasanya ada di tangan Allah. Manusia gak punya kuasa apapun. Kalau bukan karena Allah, saya seorang pipik ini gak akan nyampe di sini. Dari Jakarta sampai ke sini, kalau bukan karena Allah, nggak mungkin. Saya yang bodoh ilmu ini, apa yang harus saya bagikan? Gak ada. Saya nggak punya apa-apa, cuma punya dosa. Dari sepanjang jalan saya masih terus tafakur. Saya nyetir tadi, sambil tafakur. Sudah jam segini nggak nyampe-nyampe. Saya bilang, ya Allah, kalau memang jalannya Allah harus begini, sampai sana udah bubar, ya sudah. Kadang apa yang kita pikirkan menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Tadi pagi seandainya kita bilang sama supir kita, ini mah cerita aja, kalau saya juga nggak pakai supir, nggak punya supir. Semalam kita bilang sama supir, Pak, besok pagi jangan lupa pagi-pagi datang ke rumah. Pagi-pagi ya, karena saya ada meeting. Mobil dibawa sama supir. Sampai rumah majikannya, telat, marah-marah. Belum lagi jalanan macet. Kamu gimana sih, sudah disuruh dari pagi? Ternyata begitu di jalan ada tabrakan beruntun. Dia harus berterima kasih kepada siapa? Ini semua kehendak Allah. Seandainya tadi supirnya datangnya nggak telat, sampai di jalan, mungkin dia menjadi salah satu yang kena tabrakan beruntun. Ya. Ini, Bi, besok pagi saya sarapannya roti pakai selai coklat, tolong bikinin. Ternyata saat bangun pagi hanya cuma ada roti aja, selainya nggak ada, marah. Kenapa nggak dikasih selai? Iya ibu, punten, selainya sudah kadaluarsa. Kalau saya olesin nanti ibu sakit perut. Ya. Tapi manusia kadang menumbuhkan emosinya terlebih dahulu. Oh iya, berarti itu semua kehendak siapa? Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saat sampai di sini juga sudah bubar, berarti sudah kehendak Allah. Gak pernah tahu di jalan seperti apa. Jadi sekali lagi, ini maha baiknya Allah. Kalau manusia masih mau sombong, itu malu. Khususnya buat saya yang diundang di sini, yang masih muda 40 tahun, yang gak punya ilmu apa-apa.
Kulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak walaupun mungkin gak enak didengar, bukan hak saya. Orang saya bodoh, bukan ustazah. Malu sebenarnya juga diundang di sini. Dakwah itu mengajar. Nah, saya nggak bisa ngajar. Saya cuma ngajak diri saya, ngajak semuanya, yuk. Mau kemana lagi tujuan kita? Dunia atau akhirat? Kalau tujuan kita akhirat, banyak-banyak nangis selama di dunia. Nangis apa? Soal masalah kita? Enggak. Nangis apakah amal kita seandainya besok atau sore ini Allah ambil nyawa saya, amal saya cukup buat perjalanan yang sangat-sangat jauh yang akan saya tempuh setelah kematian saya. Jangan-jangan saya nggak punya amal selama 40 tahun hidup di dunia. Habis amal saya, bangkrut saya. Padahal selama 40 tahun sholat iya, tahajud iya, duha iya, puasa Daud iya, sunnah iya, sedekah iya. Tapi saya ditimbang sama Allah, nanti saya nggak punya amal apa-apa. Maka sampai saat ini manusia yang hanya punya dosa ini kalau nggak bersyukur sama Allah, kalau tadi pagi masih ngeluh sama manusia, malu. Janji Allah itu pasti, Bu. La in syakartum la azidanakum. Itu jelas banget, jika engkau bersyukur kepadaku, itu penegasan. Apa janji Allah? Aku tambahkan nikmatmu. Bu, yang ngomong ini orang bodoh, banyak dosa. Kalau seandainya dosa-dosa itu ditampakkan sama Allah, dari mata saya mengeluarkan kotoran yang sangat menjijikkan, yang sangat bau, dari telinga saya, dari lisan saya, tangan saya, kaki saya, gak ada yang mau duduk di sini. Semua jijik, bau. Tapi Allah Maha luar biasa menutupi dosa-dosa kita. Bahkan sampai saat ini Allah masih membalas dosa-dosa itu dengan beribu-ribu kenikmatan untuk kita. Nikmat mata, bangun tidur masih bisa melihat orang-orang yang kita cintai, orang tua, anak, suami, istri, saudara. Nikmat telinga, bangun tidur ini telinga belum dibikin tuli sama Allah. Buat Allah mudah, bangun tidur ini mata dibikin buram sama Allah, dibikin buta sama Allah, bisa. Bangun tidur telinga dibikin tuli juga bisa sama Allah. Bangun tidur ini mulut gak mampu mengeluarkan suara juga bisa, pita suara jadi rusak sama Allah. Bangun tidur tangan ini dibikin kaku sama Allah, stroke juga bisa. Ya Allah ya Rabb, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang mau kita dustakan dari diri saya? Saat Allah mengambil nikmat itu pelan-pelan atau sekaligus Allah ambil apa yang kita miliki semuanya di dunia, Allah gak akan izin dulu sama kita, Bu. Hari ini aku mau ambil, ayah kamu hari ini aku mau ambil hartamu, sekalipun gak izin. Itu hak Allah. Lalu kita punya apa? Dosa. Ada manusia yang gak punya dosa? Ada. Ya Allah, jika manusia sesama manusia ini saling mengerti, dia mampu menjaga dirinya, tujuan hidupnya dia ke akhirat, maka kita yang di sini akan saling mengingatkan, berpegangan tangan, gak akan terpecah belah.
jalan menuju keselamatan ini harus dilalui, Bu, dengan tangisan, kesusahan. Makanya belajar ilmu hidup dari siapa? Dari orang-orang yang hidupnya disusahkan oleh Allah, yang hidupnya susah tapi dia nggak ngeluh, dia tetap ibadah karena dia yakin susahnya dia hidup di dunia dia akan kaya di akhirat. Dengan apa? Dengan amal. Gak kayak saya yang saya ngeluh terus. Saat Allah uji kepada diri kita, hidup yang penuh dengan ujian, jangan merasa beriman, mengaku beriman kalau kita nggak mau diuji, Bu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menguji hidup mati kita. Untuk apa ujian ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Hanya untuk melihat sejauh mana amalan terbaikmu dari ujian ini. Yang endingnya Allah panggil kita, ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepadaku dengan hati yang ridho. Hatinya selamat. Hati yang selamat itu yang seperti apa sih kolbun salim ini? Hatinya nggak penuh dengan benci, dengki, sombong, hasad, iri. Gak ada penyakit-penyakit hati. Dan aku ridho, kata Allah, masuklah ke dalam surgaku. Rugi, Bu, kalau saat ini kalau selama di dunia kita cuma tertawa-tertawa saja, lupa bahwa akhirat nanti sudah nggak ada lagi tangisan, yang ada kebahagiaan surga. Siapa yang nggak senang? Saat ini Allah sedang membuat undangan, menulis siapa-siapa yang berhak diundang oleh Allah menikmati surganya, berpesta. Ini kamera Allah sedang mengintai. Kalau kamera ini saja, saya bicara tapi ngumpet di belakang sini nggak bakalan kelihatan. Tapi ibu diberikan telinga untuk mendengarkan. Tapi kameranya Allah, saya ngomong ngumpet di sini juga kelihatan. Kita semua kelihatan. Apa yang terlihat? Sampai hati-hati kita saja terlihat. Datang ke sini pengen lihat si Pipik tuh kayak gimana sih orangnya, ya Bu. Untung nggak terlihat kamu ngelihat muka saya mah. Ya. Luruskan niat, biar dosanya nggak ke saya. Makanya dalam hidup, Bu, dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Kalau saya sih mah ya, bukan bermaksud untuk mengajari, enggak. Apa yang harus kita ingat? Dua. Ingat kebaikan orang lain terhadap diri kita, supaya muncul di sini itu rasa syukur. Allah kirimkan orang-orang untuk masih berbuat baik sama kita. Tugas kita pun juga berbuat baik. Lalu yang kedua, apa yang harus kita ingat? Ingat dosa kita kepada orang lain. Ingat kezoliman apa yang kita lakukan kepada orang lain, supaya di hati ini ada sifat pemaaf, meminta maaf. Memaafkan mulia, Bu, tapi kita meminta maaf jauh lebih mulia. Lalu dua hal apa yang harus kita lupakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, lupakan kebaikan kita sama orang lain, gak perlu diingat-ingat lagi. Tapi kan tiap bulan Umi saya tuh bangun masjid ini, bantuin. Saya nyantunin yatim loh tiap bulan. Kok nama saya nggak disebut-sebut? Ya Bu, nanti jadinya ria, nggak ikhlas. Ikhlas itu apa?
Ikhlas itu rahasia di balik rahasia. Allah katakan ikhlas itu rahasia di balik rahasia. Hanya aku dan hati hambaku yang tahu, ikhlas bukan di mulut. Insya Allah saya mah ikhlas mau diomongin apa aja. Tapi kesel. Sambil melotot ngomongnya. Saya mah ikhlas mau kayak gimanain juga. Tapi Allah yang meneropong. Maka Abdurrahman bin Khauf bertanya kepada Rasulullah, apa itu ikhlas? Rasul gak mampu menjawab. Sejatinya ikhlas aku akan tanyakan kepada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril pun saat ditanya dia akan bertanya kepada Allah, apa itu ikhlas? Rahasia di dalam rahasia. Hanya aku dan hati hambaku. Hati yang mana? Qalbun salim. Cuma Allah dan hati kita aja yang tahu gimana ikhlasnya. Lalu apalagi yang harus dilupakan? Dua. Lupakan kezoliman orang lain terhadap diri kita, gak perlu diingat-ingat. Yang ada nanti benci terus sama orang, dendam. Buat apa, Bu? Meninggal bawa dosa, orang lain meninggal bawa dendam. Saat Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah orang yang bangkrut itu? Maka sahabatnya menjawab, orang yang bangkrut yang gak punya apa-apa. Ya Rasul, salah. Orang yang bangkrut itu justru dia punya semuanya. Bayangin umurnya 80 tahun di dunia, sholat 5 waktu insya Allah, sunnah qobliyah ba'diyah dia jalankan, bangun tengah malam 8 rakaat ditutup dengan 3 witir, sholat duhanya 12 rakaat, belum sunnah puasanya, daudnya, sedekahnya. Tapi saat di akhirat nanti Allah timbang amalnya, dia menjadi orang yang sangat-sangat bangkrut dalam amal. Kenapa bisa seperti itu? Ya, saat ditimbang amalan si fulan, datang orang mengadu, ya Allah sebentar ya Allah, jangan kau timbang amalan si fulan ini ya Allah, selama hidup di dunia dia menzolimiku ya Allah, dengan lisannya dia menyakitiku, dengan lisannya dia membuka aibku. Maka kata Allah, ambil saja pahala sholatnya, amal-amal sholatnya selama di dunia, habis, berikan kepada mereka-mereka yang dia zolimi. Saat mau ditimbang lagi, orang mengadu lagi, Allah jangan ditimbang dulu amalannya selama hidup di dunia, dengan tangannya dia mengambil hakku, dia mengambil hak anak yatim, dia mengambil hak fakir miskin, dengan tangannya dia menyakitiku. Ambil saja ya malaikat, bersihkan amalan sedekahnya selama hidup di dunia, berikan kepada orang-orang yang dia ambil haknya, yang dia zolimi. Habis saat itu juga. Mau ditimbang lagi, masih ada lagi orang datang mengadu, dibersihkan lagi, amalnya dikembalikan lagi kepada orang-orang yang dia zolimi, habis, bangkrut. Tapi masih ada orang yang mengadu lagi atas kezoliman dia. Malaikat bertanya, apa lagi yang harus kita bersihkan ya Rasul? Ya Allah, amalnya sudah habis. Tapi kata Allah, bersihkan saja dosa-dosa si pengadu ini, dosa-dosa yang dia zolimi, timpakan dosa itu kepada dia. Nauzubillah min dzalik. Udah gak punya amal, mati membawa dosa orang lain. Allahu Akbar. Mau kita seperti itu, Bu? Buat apa? Mari saat ini, tinggal berapa hari lagi kita Ramadan? 2 hari. Bagaimana 2 hari ini mulai kita ajak diri kita untuk bertafakur setiap menitnya, terus dimanapun berada tafakur, sampai enggak nanti umur kita 2 hari. Minta sama Allah, jadikan Ramadan ini tempat belajarnya diri kita, sampai nanti puncak kemenangannya itu bukan kemenangan kita mampu puasa 30 hari, enggak, tapi menangnya bagaimana dari proses ini semua berkelanjutan. Akhlak kita seperti apa,
Saat kita puasa, kita belajar menahan sabar, menahan hawa nafsu, bagaimana kita harus sabar. Nah endingnya, menang gak kita nanti dari kata-kata sabar ini? Masih bisa sabar gak? Jadi Ramadan ini tempat belajar dari sekarang. Mulai hijrah hatinya, hijrah perilakunya, hijrah semua-semuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ini merahasiakan beberapa hal kepada manusia. Apa yang Allah rahasiakan? Yang pertama, Allah merahasiakan ridhonya atas amal yang dilakukan oleh hambanya. Maksudnya gimana Allah merahasiakan ridhonya atas amal yang kita lakukan? Jangan menyepelekan amal. Jangan kita merasa ahli ibadah, kita sombong dengan amal kita, tapi ternyata menjadi sebuah kebangkrutan. Tapi ternyata amal itu gak ada ridho Allah. Makanya Allah merahasiakan amal atas setiap, Allah merahasiakan ridho atas setiap amal yang kita lakukan. Contoh yang simpel saja, seorang pekerja malam yang mungkin dia sendiri menganggap dirinya hina, atau kadang kita melihat mereka, kita menganggap mereka hina, tapi dari satu amalan yang sepele, yang hanya memberikan minum kepada anjing yang saat itu haus, di tengah padang pasir mengambil minumnya, mengambil airnya juga susah, dengan susah payah, tapi ternyata ada keridhaan Allah di situ, masuk surga. Maka Allah menyembunyikan, merahasiakan keridoannya atas amal yang kita lakukan. Lalu istri Harun ar-Rasyid, setiap malam itu dia mengundang 100 penghafal Al-Quran di rumahnya untuk membacakan Quran, dan dia hanya mendengarkan dan menangis. Allah mengatakan dia ahli surga, dia wanita ahli surga, dan orang-orang juga tahu amalannya apa. Dia selalu mendatangkan 100 penghafal Al-Quran di rumahnya. Oh, itu amalannya. Ternyata bukan itu yang menyebabkan dia menjadi ahli surga. Apa amalannya? Setiap azan berkumandang, beliau ini langsung menyikapkan seluruh tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya, bahkan rambutnya 3 helai yang keluar dia sikapin, dia tutupin, karena dia mempunyai rasa malu kepada Allah. Saat azan Allah memanggilnya, di dalam keadaan auratnya terbuka, dia malu. Lalu bagaimana dengan kita? Kadang saat azan berkumandang aja kita lalai, masih entar-entar. Apalagi masih pengajian, udah azan masih selfie-selfie, udah azan masih foto-foto. Malu nggak kira-kira? Allah merahasiakan ridhonya atas amal yang dilakukan manusia. Di situ ternyata Allah ridho, itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Saat azan Allah memanggil, berarti memanggil untuk sholat, dia langsung buru-buru menutupi seluruh tubuhnya, bahkan rambutnya yang saat itu terlihat 3 helai saja dia malu, dia sembunyikan. Lalu bagaimana dengan saya? Lalu yang kedua, Allah merahasiakan murkanya atas kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Apa maksudnya? Hati-hati dengan maksiat kecil. Ini kadang kita kepleset semua yang duduk di sini. Ngelihat orang, seandainya nih misalkan ada orang tiba-tiba datang, nggak pakai jilbab, pakai baju biasa, mungkin pakai rok pendek, duduk kepengen duduknya paling depan. Bohong kalau nggak mata kita ngeliatin dia terus.
Ini orang mau kemana sih? Mau ngaji pakai baju begitu? Atau mungkin saat itu maaf dia pekerja malam yang tiba-tiba pagi ini singgah mau duduk di sini tapi bingung, gak punya baju, gak punya kerudung. Yahdillahu linuri wa yasyaallah, memberikan hidayah itu kepada siapapun. Saat seorang preman sekalipun, seorang pelacur sekalipun, saat Allah kasih hidayah, dia bisa tergila-gila mencari Allahnya, taatnya. Maka jangan pernah buruk sangka dengan mata kita. Ini semua yang tertutup, yang kita pakai ini semua belum jaminan diri kita masuk ke dalam surganya Allah kalau tidak ada keridhaan Allah. Cadar saya juga bukan jaminan diri saya masuk surga, bukan. Jilbab kita bukan jaminan diri kita masuk surga, tapi setidaknya kita ingin banget menjadi wanita ahli surga. Allah ridho. Tapi dari itu semua jangan menjadikan diri kita sombong, karena ingat Allah menyerahasiakan murkanya atas kemaksiatan kita. Maksudnya apa? Saat ada seorang hafiz Quran dengan bangganya, ilmunya, hafalan Qurannya, dia diundang kemana-mana, semua orang menangis. Mendengarkan bacaannya semua tersentuh, menangis. Bahkan ada sisi kesombongannya yang muncul saat dia dipuji. Dan dia ingin menguji hafalan ayat Quran salah seorang ustadz yang ada di situ. Tapi seorang ustadz itu mengatakan, dari mulutmu aku mencium bau tembaga. Yang keluar dari mulutmu aku mencium bau tembaga. Dia tidak tahu apa maksudnya. Begitu pulang, saat dia mau membacakan Quran, satu ayat pun hilang dalam pikirannya, hilang dalam ingatannya. Berarti di situ Allah murka atas kemaksiatan yang dia lakukan, walaupun kecil. Tapi saat itu dia sedang bermaksiat. Apa kemaksiatannya? Sombong. Lalu bagaimana maksiat mata kita, maksiat telinga kita, maksiat lisan kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita. Hal-hal yang kecil yang kadang kita gak sadar. Lalu Allah merahasiakan apa lagi? Allah merahasiakan wali-walinya, wali Allah di muka bumi ini. Gak ada yang tahu, yang duduk di pojok sampai di belakang sampai di atas. Mungkin ada wali Allah. Atau saat kita di luar ketemu sama pemulung yang udah tua rentak, tapi kita cuek. Jangan-jangan itu wali Allah yang untuk menguji diri kita. Mampu nggak tangan ini memberi? Tanpa berburuk sangka. Jangan-jangan dia cuma acting lagi tuh. Mau ngasih 1000 aja buruk sangkanya nauzubillah. Iya Bu. Belajar ilmu hidup dari mereka. Coba seandainya ditukar deh, kita yang di mobil keluar, bawa karung, jalan walaupun cuma 10 menit. Beliau suruh duduk di mobil kita. Mau? Enggak. Satu, kita punya rasa malu. Malu sama siapa? Manusia kalau dikenalin. Itu si Pipik ngapain bawa-bawa karung di pinggir jalan ya? Sudah ada rasa malu dulu, Bu. Belajar dari mereka apa? Keikhlasannya. Gak pernah tahu siapa di sini yang paling mulia, nggak ada. Atau mungkin hina semua di mata Allah, termasuk saya. Lalu Allah merahasiakan apa lagi? Allah merahasiakan kematian. Bagaimana umurnya, bagaimana keadaan matinya. Gak ada yang tahu. Bagaimana matinya seseorang itu gak ada yang tahu. Seorang penggibah, jika Allah ridho matinya saat dia bergibah, nauzubillah min dzalik. Seorang maksiat,
saat dia mati dalam keadaan maksiat, nauzubillah min dzalik. Maka minta sama Allah. Kita duduk di sini tuntut Allah, apa yang harus kita tuntut? Hidayah. Menuntut ilmu bukan mencari ilmu. Namanya kata-kata mencari itu kadang ketemu, kadang enggak. Kita cari dompet kita yang hilang atau apapun, kadang ketemu. Cari alamat, kadang enggak ketemu. Tapi kalau menuntut ilmu, kita cari ilmu, datang ke pengajian ini, enggak mau datang lagi, alirannya beda. Enggak mau datang lagi, yang ceramahnya kakek-kakek udah tua, kagak asik banget dah. Enggak mau datang lagi lah. Kalau datang ke pengajian itu kudu pakai dress code, ya Bu. Hari ini merah, besok biru, besok hitam, besok putih. Jualan baju aja sekalian, ya Bu. Mencari ilmu. Kalau mencari ilmu, siapapun yang mau menyampaikan, jika yang terluar dari mulutnya sebuah kebaikan, ambil baiknya, hilangkan buruknya. Tapi menuntut ilmu saat kita duduk di sini, apa yang kita tuntut? Ya Allah, aku menuntut hidayah darimu ya Allah. Jangan sampai duduk di sini berlama-lama ya Allah, keluar dari sini sia-sia. Gak ada peningkatan iman, gak ada peningkatan taat, gak makin takwa sama Allah, gak makin malu sama Allah. Kalau malu sebagian daripada iman. Nah, bagaimana kita untuk mengupayakan supaya iman kita gak goyah? Ya harus punya rasa malu dulu. Bukan malu lagi sama manusia, tapi malu sama Allah. Mau ngambil hak orang, sadar diri Allah Maha mengawasi, malu. Mau ngomongin orang dari lisan kita, mau buka aib orang lain, sadar diri Allah Maha mengawasi, malu. Itu iman. Mau buruk sangka sama orang lain dengan mata kita, sadar diri Allah Maha mengawasi, malu. Malu sama Allah, itu iman. Kamu punya lisan untuk membuka keburukan orang lain, untuk menjelekkan orang lain. Orang lain juga punya lisan, kamu punya kejelekan, kamu punya aib. Jadi punya rasa malu, itu iman. Itu yang harus dibendung dulu dalam diri kita. Gak ada yang tahu kematian. Sekali lagi, kematian bukan milik orang yang sudah tua, yang muda juga bisa mati. Dari proses kematiannya itu masih panjang Bu. 5 menit lagi ya. Dari proses kembalinya kepada Allah ini jalan yang panjang. Kalau kita di sini jalannya pendek banget, singkat, 5 menit saya keluar dari sini, di jalan gak pernah tahu bagaimana keadaan di jalan nanti saya. Pulang ke Jakarta gak pernah tahu. Berarti pendek jalan kita. Tapi setelah kematian ini prosesnya panjang. Perjalanan jauh, butuh kendaraan. Bawa kendaraan sebagus-bagusnya kendaraan juga gak, kalau nggak ada bahan bakarnya nggak bakalan bisa jalan, butuh bensin. Lalu perjalanan yang jauh ini butuh bekal. Jadi dari sekarang kalau kita cuma tertawa-tertawa di dunia nggak menghasilkan apa-apa, rugi. Kembali lagi jalan menuju keselamatan ini dengan susah payah. Yang pertama, saat Allah kita ingin dituntun sama Allah menuju jalan keselamatan, jalan yang selamat, yang Allah ridho. Yang pertama, ajakin diri kita untuk taubat dulu. Taubat bukan hanya istighfar saja Bu. Saat ini kita ngomongin orang, saat ini juga kita istighfar. Karena yang kita omongin gak seperti itu. Istighfar, ya Allah tadi saya salah ya Allah, besok begitu lagi. Itu gak taubat namanya. Taubat itu bagaimana saat diri kita masuk ke dalam lubang yang kotor, badan kita kotor, semuanya ada orang menyelamatkan kita, membantu kita keluar dari lubang itu. Kita dibersihkan, ada air, kita diguyur, dibersihkan, badan kita bersih. Kira-kira kalau udah bersih mau masuk ke lubang itu lagi nggak? Bodoh kalau mau masuk. Itu taubat dengan kesungguhan, dengan air mata, dengan menangis.
tidur itu mati kita sejenak, Bu. Makanya Rasul katakan sunnahnya sebelum tidur itu biasain ambil wudhu ya, Bu ya. Air wudhu ini bukan hanya sebatas wudhu saja, dari air yang masuk ke dalam seluruh anggota tubuh kita, masuk ke dalam mulut kita, istighfar. Ya Allah, 24 jam tadi ini ngapain aja mulut saya ya Allah. Mungkin saya lalai zikir, saya lalai sholawat. Mulut ini cuma nyakitin orang aja. Istighfar. Semua. Setelah wudhu, sholat 2 rakaat. Baru istighfar situ. Doakan orang-orang yang membenci kita, sekalipun kita doakan yang baik. Karena saat itu kita mendoakan orang yang menzolimi kita tanpa mereka tahu kita sedang mendoakan, di situ malaikat mengaminkan doa kita. Doa itu kembali lagi kepada kita. Kepengen muliakan orang lain, maka Allah akan muliakan kita. Taubat. Setelah taubat Allah pun uji lagi. Kita mau dituntun sama Allah menuju jalan yang penuh dengan selamat, dengan taubat. Ajak diri kita taubat. Setelah taubat kita mencoba untuk memfakirkan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, siapa saya ya Allah? Apa yang saya punya ya Allah? Saya nggak punya apa-apa. Kita ini seperti debu, Bu. Debu ketiup angin juga hilang. Lalu apa yang kita punya? Saya punya Allah. Saya punya apa ya Allah? Sampai sekarang nggak punya apa-apa. Buat Allah mudah merampas semua, apapun yang kita miliki mudah. Membuat kita nol jadi fakir itu mudah. Maka saat kita sudah taubat, mencoba untuk memfakirkan diri, ya Allah, siapa saya? Baru terus dituntun lagi sama Allah, minta dituntun lagi sama Allah menuju jalan yang lebih selamat lagi. Dengan mencoba apa? Penuh dengan kehati-hatian. Warokkan diri kita. Warok itu sifat kehati-hatian yang ada dalam diri kita. Langkahnya hati-hati. Kok harus hati-hati? Ya iya, kamu udah taubat. Kita udah taubat, menangis sama Allah saat itu, insya Allah baik sangka sama Allah, Allah ampuni dosa kita, Allah terima taubat kita. Berarti kamu harus lebih hati-hati. Hati-hati dengan matamu, dengan lisanmu, telingamu, tanganmu, kakimu, kemaluanmu. Hati-hati dengan uang yang kamu dapatkan. Hati-hati dengan pekerjaanmu. Hati-hati dengan pergaulanmu, semua hati-hati, Bu. Hati-hati dengan rumah tanggamu. Hati-hati dengan jabatanmu. Warok. Maka saat kita menjadi orang yang sangat-sangat warok, saat itulah kita menjadi manusia yang sangat-sangat baik ibadahnya dibanding orang-orang yang sudah paling baik ibadahnya. Karena penuh dengan kehati-hatian. Selanjutnya minta dituntun lagi sama Allah menuju jalan keselamatan kembali. Dengan apa? Zuhud. Zuhudkan diri kita. Zuhud bukan gembel ya, Bu. Pakaiannya ini aja. Bukan, zuhud bukan begitu. Zuhud bukan dari tampilan kita, tapi bagaimana kesadaran diri kita, kesederhanaan diri kita. Bukan terlihat dari pakaian, zuhud itu enggak. Kita punya anak kita minta sepatu, Mama, Umi beliin sepatu dong. Temen Bilal di kelas sudah pakai sepatu yang baru, Bilal sepatunya ini aja. Maka bilang sama anak kita, Nak, itu kemauan kamu atau kebutuhan kamu, Nak? Kalau kebutuhan kamu memang sepatu itu udah kecil, Umi beliin. Tapi kalau cuma kemauan kamu, sepatu kamu di rak masih banyak. Kamu lihat teman-teman kamu yang jual koran, sepatunya sampai sobek. Kalau memang kamu mau beli sepatu itu yang di rak, boleh nggak kamu bagi-bagiin ke teman-teman kamu? Itu mengajarkan anak kita untuk zuhud, untuk berbagi, untuk sederhana. Kita juga bisa, Bu, setiap bulan yuk
ajak seisi rumah kita, suami, istri, anak. Kita lihat nih, yang di rumah kita yang udah mubazir nih apa? Ibu-ibu mau mengambil kerudung merah, yang putih, yang hijau, yang kuning pada jatuh karena kebanyakan kerudungnya. Ya Bu, mau ambil baju yang hitam, yang putih jatuh, yang merah jatuh karena udah penuh di lemari. Ambilin setiap bulan. Baju suami juga gitu, baju anak, apa mainan semua kumpulin. Jadi setiap bulan hisap diri sendiri dulu. Jangan nanti dihisap barang-barang kita yang mau bazir itu, nanti hisapnya seperti apa. Masya Allah, saya mabuk, Masya Allah, bersyukur banget. Dihabisin sendiri sama Allah, Bu. Saat rumah kebakar itu habis semuanya, gak bersisa sama sekali, cuma pakaian yang melekat di diri saya, di diri anak-anak saya. Bukan saat itu saya menjadi orang yang sangat-sangat sombong, hidup dalam popularitas manusia, memuja-muja, mendewakan. Allah uji semuanya. Itu tadi, Allah mudah mengambil apapun yang kita miliki. Allah mudah memfakirkan kita, nol mudah. La ilaha illallah. Jadi kita hisap dulu diri sendiri. Yang biasa ngoleksi A, B, C, D, tasnya yang gak kepakai, yang dipakai itu-itu aja, yuk mendingan dijual, Bu. Duitnya kasih anak yatim, lebih berkah buat amal kita. Baju semuanya. Ini mengajarkan kepada anak-anak. Lalu minta dituntun lagi dari sifat kezuhudan kita, apa lagi? Tawakal. Kalau udah berani zuhud, kita tawakal sama Allah. Kalau sudah memberanikan memfakirkan diri, gak punya apa-apa, tawakal sama Allah. Tawakal bukan berarti diam aja, tapi yakin Allah yang mengatur semuanya. Hidup kita sudah Allah atur, gak usah ikut campur sesuatu yang sudah diatur sama Allah. Ikuti saja aturannya Allah, tenang. Tawakal, berserah diri, serahkan semua masalah kita kepada Allah. Pasrah diri, pasrahkan urusan duniawinya. Allah yang mengatur, Allah yang punya semuanya. Allah nggak pelit. Kalau sudah mencapai makom tawakal, minta dituntun lagi sama Allah. Jalan lagi menuju jalan keselamatan dengan apa? Makom sabar. Ini yang biasa dibilang ibu-ibu, alah kan sabar ada batasnya. Ya Bu, sabar gak ada batasnya. Seperti saya minta sabar sama Allah, ya Allah kenapa gini-gini amat ya. Tapi tugas Allah cuma menguji. Sabar kita sendiri yang mengelola sabar itu. Sabar nikmat, sabar surga kata Allah. Kalau sabar hadiahnya payung cantik, nggak ada yang mau sabar, cuma payung doang. Tapi di surat Az-Zumar ayat 10, Allah memberikan pahala sabar tanpa batas. Asal harus tahu artinya sabar dulu, Bu. Apa itu sabar? Menahan diri dari dorongan hawa nafsu, menahan diri dari sesuatu yang tidak mengenakkan yang ada dalam diri kita. Semua ditahan. Hawa nafsu, menahan diri dari dorongan hawa nafsu berarti saat kita sudah sabar, tiba-tiba Allah uji. Coba aku uji sabarnya. Didatangkan orang untuk menguji kita. Awalnya sabar, tiba-tiba tadi terdorong hawa nafsunya. Wah, kan sabar ada batasnya, marah. Seperti kisah saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saat Rasulullah bertandang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan saat itu ada Arab Badui yang datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Arab Badui itu menghina Sayyidina Abu Bakar Siddiq, terus menghina. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq cuma tersenyum, dan saat itu Rasulullah pun tersenyum melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Lalu mencoba kembali, orang Arab Badui ini menghina kembali, mencaci lagi. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq masih tersenyum, dan Rasulullah pun tersenyum. Tapi saat yang ketiga, manusiawi, Arab Badui itu menghina kembali, terpancing Abu Bakar Siddiq marah. Dan saat itu Rasulullah meninggalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanpa mengucapkan salam, tanpa tersenyum. Heran. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengejar Rasulullah, bertanya, "Ya Rasul, apa gerangan yang membuatmu meninggalkanku tanpa salam, tanpa mengucap sepatah kata pun, tanpa senyum?" Rasulullah menjelaskan, saat orang Badui itu menghinamu, saat itu engkau tersenyum, aku pun tersenyum, karena malaikat hadir di sekitarmu. Lalu yang kedua, saat Arab Badui itu menghinamu kembali, engkau masih tersenyum, aku pun semakin tersenyum, karena semakin banyak malaikat mengelilingimu. Tapi saat yang ketiga, orang Arab Badui itu menghinamu, engkau kepancing, engkau marah, engkau membalas menghina. Malaikat itu pergi meninggalkanmu dan posisinya digantikan oleh iblis, dan aku tidak mau tersenyum dengan iblis, aku pergi meninggalkanmu. Nauzubillah min. Jadi kalau ada yang ngebenci kita, ngehujat kita, mencaci maki kita, nggak bikin kita hina. Doa aja udah, kita dikasih tangan sama Allah. Doakan orang-orang yang zolim sama kita, yang membenci kita, mau fitnah kita, doakan. Ya Allah muliakan, ya Allah rumah tangganya, ya Allah bahagiakan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Itu doa itu akan kembali untuk kita, insya Allah. Sabar. Lalu dituntun lagi sama Allah menuju jalan keselamatan dengan makom apa, Bu? Setelah sabar, ini yang terakhir, makom ridho. Apa itu ridho, Bu? Bukan. Ridho itu rela hati menerima ketetapan yang Allah berikan. Hatinya rela. Lihat Robi'atul Adawiyah. Tahu Robi'atul Adawiyah? Kenal? Tahu sih, tapi nggak kenal-kenal banget gitu ya, Bu ya. Seorang Robi'atul Adawiyah, bagaimana di dalam doanya dia mencapai makom ridho. Terserah Allah, ya Allah, seandainya sholatku ini, ya Allah, berharap atas surgamu, ya Allah, jauhkan surga itu dariku, ya Allah. Kalau ibadahku ini karena aku takut masuk nerakamu, ya Allah, masukkan aku ke dalam nerakamu atas ibadahku. Jadi dia rela, terserah ketetapan Allah untuk dia itu kayak gimana. Ini makam ridho. Bagaimana sama saya, Bu? Setiap doa mintanya surga terus, tapi langkahnya yang bikin jembatan menuju kepada neraka, bentar lagi kepleset lagi. Ini ridho, rela hati dengan apapun ketetapan yang sudah Allah tetapkan kepadanya. Itu makomnya. Yang kalau ini semua kita gali dalam diri kita, minta yakin Allah yang nuntun kita, Bu, insya Allah kita menuju jannahnya dengan selamat. Insya Allah. Sama, Bu, saya juga belum bener, jauh dari solehah. Pakai cadar karena orang suci, enggak. Ini hanya sebuah rasa malu saya saja, Bu. Kemarin saya baru pulang umroh, sebenarnya pakai ini udah kepengen lama. Sudah 2 tahun yang lalu saya sudah kepengen pakai, cuma karena masih ada kontrak dengan TV segala macam. Tapi umroh kemarin saya seperti malu sama Allah. Dikenal di dunia, kalau Allah gak kenal kita nanti di akhirat kayak gimana? Nangis. Ini Masjidil Haram nih deket, tinggal ngelangkah doang. Kok gak nyampe-nyampe sih langkah saya? Apa Allah gak ridho? Bentar-bentar ketemu, Umi mau foto dong, cekrek, senyum lagi. Kalau nggak diladenin saya dibilang sombong segala macam, sampai udah komat, Bu. Ya Allah, malu banget, ya Allah. Kok mau ibadah aja di sini, udah di tanahmu, udah di rumahmu, kok saya masih dipersulit. Gara-gara ini saya nggak mau dikenal di dunia, tapi di akhirat Allah nggak kenal sama saya. Akhirnya saat saya di Rodoh,
Saya tersungkur mau diinjak-injak. Saya pasrah. Saya malu sama Allah. Kadang di masjid baca Quran ada orang jamaah ngelihat foto, berhenti dulu baca Quran, ya malu banget. Sampai akhirnya di rodo itu seperti kenceng banget bisikannya, kapan mau ditutup itu, kapan mau ditutup, kapan mau ditutup, nggak tahu siapa yang bisikin. Akhirnya dari situ saya yakin, ya Allah, bismillah, berarti memang ini jawabannya. Saya mau hijrah. Bukan saya suci, bukan saya nggak punya dosa, enggak, dosa saya paling banyak di antara ibu-ibu mungkin. Tahun 97 saya nggak begini penampilannya, boro-boro mau pakai jilbab, saya teman saya model pakai jilbab, saya suruh buka, kok kampungan banget sih kamu. Badannya bagus, rambut kamu bagus, nanti dapat duit dari mana? Itu yang ada di otak saya. Buru-buru saya punya pikiran seperti ini. Maka hidayah itu nikmat banget Bu, kayak punya berlian. Dan sekarang kita menjemput hidayah Allah, minta hidayah sama Allah. Jangan pulang dari sini kita sia-sia, buat apa? Gak dia tahu kematian umur kita, gak dia tahu. Minta sama Allah, cari sinyal-sinyal Allah. Setiap hari Allah ngasih, setiap hari Allah ngasih sinyal hidayah buat manusia, tapi kadang kita nggak sadar. Makanya Allah akan uji terus. Kadang kita sesama manusia berharap yang terbaik dari manusia itu. Kalau kita nggak dikasih yang terbaik, kadang kita marah. Kita punya suami nggak dikasih yang baik dari suami, marah. Kita suami nggak dikasih istri yang terbaik, marah. Atau apapun. Tapi kita pernah merasa nggak, apa yang sudah kita berikan yang terbaik untuk Allah? Sampai saat ini jadi itu Bu, Allah gak pernah ninggalin kita. Cuma kadang kita aja yang ninggalin Allah. Kita aja yang lalai, itu aja. Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin dari diri saya. Semua kebodohan ada dalam diri saya. Jadi orang baik harus, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Soleha harus, jangan pernah merasa lebih soleha dari orang lain. Ya, kenapa kata Rasul banyak wanita yang masuk ke dalam neraka? Padahal amalan wanita ini cukup simpel saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, menjaga diri dan kehormatannya saat dia mempunyai suami, taat kepada suaminya, udah itu doang, simpel kan? Tapi kenapa masih banyak wanita yang menjadi ahli neraka? Banyak sekali penghuni neraka wanita. Kenapa? Karena wanita ini selalu kufur. Seorang istri, dia tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan suaminya. Saat ribut dia mengatakan, kamu itu gak pernah memberikan aku yang baik Pak, gak pernah memberikan kebahagiaan buat aku. Lupa ya. Jadi ini nauzubillah min dalik. Yuk kita bawa kendaraan diri kita masing-masing. Misi dan visi rumah tangga itu pasti kepengen sakinah mawadah warohmah mutmainah. Gak akan terbentuk ini semua kalau kita masing-masing suami, istri, anak, orang tua gak tahu. At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naron, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka ini. Kalau kita sudah menjalankan ayat ini, seorang suami buka ayat ini tahu, jagalah dirimu, diri saya sebagai seorang suami, bagaimana saya memimpin istri saya, memberikan ilmu untuk istri saya. Oh, seorang istri baca ayat ini, jagalah dirimu, diri saya sebagai seorang istri, bagaimana tugas saya untuk suami, untuk anak, untuk orang tua. Seorang anak baca ayat ini, oh bagaimana tugas saya sebagai anak untuk orang tua saya. Maka tercipta rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, semuanya saling amal.
Allah akan memberikan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan hanya dengan amal agama yang sempurna yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ini saja. Mohon maaf lahir batin keburukan ada dalam diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.